Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah pengawasan Ahad Enjang BCM Bimbing ingkang dipun rahmati Allah. Monggo sami tansah nunjukaken rasul kita dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat-nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng sami khususipun nikmat iman lan nikmat Islam. Lan ugi nikmat kula sami saged ing enjang menika ngrawuhi pengaosan akan enjang ing gedung Muhammadiyah menika. Shalawat salam mugi tansah dipun-pun dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para pun sahabatipun lan sedaya pendherekipun ngantos dinten kiamat. Jamaah ingkang pikantuk rahmatipun Allah ing enjang menika janjanipun ingkang badhe rawuh ten mriki Pak Ketua Pak SK Sulistyo ing gandeng ternyata kemudian wonten kepentingan sanes kalau ini kemudian menugaskan kula pantes gentosi memberikan pengajian wonten ing juring menika. Wonten ing kesempatan menika kula ngemotaken diri kula lan panjenengan sami bilih wonten ing wulan Syawal pun akhir menika nggih pun meh akhir wulan Syawal. Kalau ini di awal Syawal tanggal 1 Syawal kita merayakan hari raya Idul Fitri. Umat Islam niku nggadhahi 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya umat Islam yang 2 niku didahului dengan ibadah yang luar biasa. Idul Fitri didahului dengan ibadah di bulan Ramadan. Idul Adha didahului dengan ibadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ibadah Ramadan sami sampun familiar, sampun membudaya. Setiap Ramadan mesti kaum muslim menyambut dengan luar biasa, berusaha untuk beribadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Di awal Dzulhijjah pripun? Awal Dzulhijjah barangkali dereng kados Ramadan nggih. Belum menjadi budaya awal Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah niku padahal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah niku keutamaan beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah niku keutamanya lebih baik daripada jihad fisabilillah. Berarti keutamanya sangat besar niku. Kecuali sing ngalahke keutamaan ibadah di awal bulan Dzulhijjah 10 hari awal niku kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali, ataupun dia harta dan jiwanya tidak kembali, itu baru mengalahkan keutamaan ibadah di awal bulan Dzulhijjah. Niku kan nggih. Alhamdulillah niki perlu kemudian dimasyarakatkan di kalangan umat Islam. Makanya awal bulan Dzulhijjah niku nggih umat Islam bersemangat untuk menyambut dengan ibadah sebagaimana halnya Ramadan. Karena teman-temanku keutamanya besar untuk ibadah di awal Dzulhijjah itu. Maka niku wau pelajarannya setiap hari raya itu diawali dengan ibadah yang luar biasa. Selain 10 hari-hari yang baik di awal Dzulhijjah, niku juga ada ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah haji nggih. Berhaji dan tanggal 9 itu adalah puncaknya ibadah haji, wukuf di Arafah. Maka itu adalah ibadah yang luar biasa sebelum hari raya umat Islam.
Kemudian pada saat hari raya, umat Islam merayakan hari rayanya itu diawali dengan apa? Enjang nika, dengan sholat. Gitu. Jadi umat Islam merayakan hari rayanya itu diawali dengan sholat. Nah, itu jadi selalu umat Islam di dalam merayakan itu kemudian yang pertama adalah mengingat Allah, bersyukur kepada Allah dengan sholat. Lalu ini pelajaran penting teman-teman sami ketika merayakan kemenangan dan sebagainya, maka niku yang paling penting adalah ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu ibadah di bulan Ramadan ibadah yang luar biasa. Kalau mau disebutkan setiap hari raya diawali dengan ibadah luar biasa. Ibadah Ramadan kalau sampun mangertosi keutamaannya, dan mestinya kemudian dengan ibadah Ramadan itu, dengan ibadah yang luar biasa itu akan membawa perubahan di dalam diri kaum muslimin. Meskipun global Islam itu ada yang berubah. Kira-kira ada yang berubah betul nih setelah Ramadan. Yang berubah apa Pak? Bobotnya sudah perubahannya bobotnya sudah jadi langsing, jadi sehat gitu ya. Ini itu memang perubahan yang dirasakan langsung niku memang salah satu sastra itu gitu. Karena ternyata ibadah puasa itu secara medis niku ternyata bermakna untuk pembersihan tubuh gitu, dari sampah-sampah. Orang Indonesia itu saat niku napa nggih? Nek jaman riyen niku penyakit itu kekurangan pangan nggih. HO ngerudin zaman jare sing sepuh-sepuh dhewe dari ngalami. Nek sak niku penyakitnya malah kokean gizi nggih. Kokean gizi. Berarti makanannya cukup banyak niki. Sak menika pun makmur makanannya cukup, maka banyak yang kemudian malah kelebihan gizi. Karena gizinya banyak, yang kemudian aktivitasnya kurang. Akhirnya niku makanan niku kemudian sisanya menumpuk di dalam tubuh, dados sampah. Mungkin sampai saya mungkin jadi pun nonton alarm, mungkin awake rasane ra penak, ngantukan, males. Dan niku pun tondo-tondo nek awake niku pun kokean sampah. Karena niku biasanya pun nempelnya saya tambah umur itu biasanya saya malas gerak gitu. Makame terus ning gerake saya malas iki. Ngemil gerake. Maka banyak kemudian yang berpenyakit karena kelebihan gizi niku wau. Asam urat, kolesterol, gula. Nah, niku kemudian jadi penyakit yang saat ini napa nggih memasyarakat nggih. Penyakit gula niku di Indonesia memasyarakat nggih. Jadi tidak hanya olahraga yang memasyarakat, ini penyakit gula niku ya memasyarakat di Indonesia niku. Karena memang kebiasaan makannya yang di Indonesia ini kan kebanyakan makanannya karbohidrat gitu. Makanya karbohidrat nasi, nek dereng makan nasi niku dereng makan. Mengke ngemile nggih karbohidrat, nggih mboten. Nah, gitu. Bakwan nggih karbohidrat, mengke arem-arem nggih karbohidrat, roti nggih karbohidrat. Padahal menurut ahli makanan niku kan karbohidrat niku untuk energi janjanipun tidak harus disuplai dari luar tubuh. Makanya disebut makanan non esensial. Non esensial itu tidak harus disuplai dari luar tubuh janjanipun untuk energi niku. Oke, penting nih mboten. Jadi nek misalnya mboten dikai asupan karbohidrat niku tesih wonten mengke sing diproses dadi energi niku wae. Oke. Nek protein niku esensial, niku harus disuplai dari luar. Okay. Maka niki pengetahuan niki kemudian bagaimana global Islam itu saged makan halal dan thayyib. Nah, thayyib itu termasuk nanti itu baik untuk tubuh. Nek menurut sing ahli niku nek makan karbohidrat niku sebaiknya dileti 6 jam. Betul, Pak. Jadi niku ndak masalah, makan banyak nggak masalah, tapi dileti 6 jam. Dijadwal nek makan nasi niku nggih. Esok jam 7 mungkin jam 12, mungkin nek dalu sebelum jam 7. Nggih.
Mungkin nek pun jam 7 niku kemudian nek teorine jane pun ndak usah ngemil lagi. Mungkin untuk proses jam 9 sampai jam 12 niku mungkin proses perbaikan niku wau, pencernaan dan sel-sel tubuh niku wau. Makanya nek jam niku saene sare. Nggih. Saene sare. Maka Nabi Muhammad niku nggih nek mboten wonten kegiatan dalu niku nek bar salat Isya nggih sare. Nek mengke dalu wungu, ngoten nggih. Lah niku kebiasaan yang bagus ternyata itu. Secara medis kebiasaan yang bagus. Ternyata memang amal-amal yaumi yang dibiasakan dalam Islam itu semua ditinjau dari sudut medis niku ternyata luar biasa, luar biasa. Nah, termasuk maka dengan puasa itu kalau sami mboten diberikan asupan karbohidrat selama sekian jam niku akhirnya tubuh kan tetap butuh energi nggih. Maka kemudian yang dipakai niku sampah-sampah niku wau. Lemak sing pun numpuk, kolesterol sing pun numpuk, asam urat pun numpuk, itu kemudian diolah dados energi. Maka itu berarti membersihkan sampah digunakan sebagai energi. Jadi didaur ulang lagi, sampai sih kanggu digawe energi. Malah kemudian tubuh jadi ringan. Nek kula pun ngrasake, mungkin nek awal poso awal nika. Poso awal nika di hari pertama niku lemes. Lemes nggih, mengko ora tau poso to, suwe ra poso, itu poso awal niku nek sing kulino poso nggih, mungkin biasa nggih. Buat kalau saya puasa awal di hari-hari pertama niku ten awak lemes niku. Nek mungkin nek pun seminggu niku pun biasa awake enteng. Luwih enteng awake. Kraosne awake luwih enteng bangane hari-hari biasa. Nah, niku. Lah mungkin nek di hari-hari akhir semakin lagi badan semakin terasa ringan. Niku otake dadi luwih apa niku? Nek mikir luwih gampang. Niku berarti ada proses pembersihan. Nah niku perubahan yang nek dipun gatosaken sebenarnya pada saat puasa Ramadan itu ada perubahan di dalam tubuh. Tubuh mengalami perbaikan, sel-selnya mengalami perbaikan dan kemudian menjadi sehat. Tapi yang utama dari ibadah Ramadan itu sing semakin sehat niku ruhiyahnya, nggih. Mboten namung jasadnya. Maka mestinya ada perubahan di dalam ruhiyah kita, di dalam jiwa kita. Jiwa kita ini napa niku? Jadi manusia itu diciptakan Allah ketika riyen ibu ngandet niku, maka di usia kita ya, ditiupkan roh itu usia 120 bulan itu berarti 4 bulan nggih. 4 bulan ditiupkan roh. Roh itu dari Allah niku sifatnya takwa. Roh niku nggih. Menurut Ustadz Aditya, roh niku sifatnya takwa. Ini kemudian setelah bertemu ditiupkan ke dalam jasad, maka kemudian gen surat Asam niku wa nafsi wa ma sawaha. Roh ketika bertemu dengan jasad maka jadilah nafs, jadilah jiwa. Jadi jiwa kita itu persatuan antara roh dengan jasad kita, maka jadilah jiwa, nafs. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ketika roh sudah bersatu dengan jiwa, maka kemudian muncul kecenderungan fujurnya. Sehingga di dalam jiwa itu ada kecenderungan takwa, ada kecenderungan fujur. Mungkin nek roh niku pun lepas dari jasad, mungkin jenengan lagi gelo karena nanti roh akan paham lagi tuh. Jadi semua terlihat dengan jelas. Ketika di dunia itu dhisik sing dilakoni niku sing dikuwi takwane napa fujurnya nanti jadi ngerti. Nek pendonya ini kadang-kadang tertutup nggih, mboten krasa. Karena yang diikuti adalah kecenderungan buruknya kita yang kita ikuti. Mungkin nek pun meninggal niku mungkin jadi terbuka lagi, maka pengen balik kan dunia. Nek pun mati niku terus pengen balik kan dunia, pengen baleni neh. Ning pun mboten iso. Karena wau diaturke kehidupan dunia niku mboten main-main. Niku penting sangat ya. Untuk orang-orang yang beriman, kehidupan dunia niku penting sangat. Jamaah yang dirahmati Allah, maka di bulan puasa itu perubahan besar yang sangat kita harapkan adalah perubahan di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita. Ya. Kalau disebut di dalam Al-Quran ini,
Nah, orang puasa niku la'alaku tatakun. Maka tadi kan jiwa itu kan fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Dengan puasa itu harapannya nanti yang muncul itu adalah kecenderungan takwanya, dan kecenderungan fujurnya ini akan tertutup karena sifat fujur dan takwa itu saling menutupi, Pak. Nek jenengan niku mengikuti yang fujur, maka akan menutup kecenderungan takwanya. Nek jenengan melakukan ketakwaan, maka akan menutup kecenderungan fujurnya. Maka niku nek Ramadan, niku kan kaum muslimin kan dikondisikan oleh Allah ya. Diberikan waktu yang istimewa, sing ten mriku napa? Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dan umat Islam niku cenderung untuk niku wow, di bulan Ramadan itu mengisi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, dan menjauhi kemaksiatan. Ngoten nggih? Berarti niku kan niku wow. Karena yang fujur dan takwa saling menutupi. Di bulan puasa niku jenengan ninggalke maksiat, melakukan ibadah ketakwaan. Maka kemudian itu berarti jenengan sedang menguatkan di dalam diri kita itu adalah kecenderungan takwa kita dan menutupi kecenderungan fujur kita. Nanti kalau di jiwa kita itu ada di dalam kolbu, yang ada di dalam dada. Oke. Maka perubahan yang besar dengan puasa itu adalah perubahan di dalam perangkat di dalam diri manusia yang diberikan pada manusia oleh Allah, yang itu membedakan dengan makhluk yang lain, yaitu kolbu dan otak. Niku mungkin akal itu antara kolbu dan otak niku. Ada perubahan di dalam kolbu dan otak. Maka kita hari ini membahas tentang niku, perubahan apa di dalam kolbu dan otak kita ketika kita itu berpuasa. Nanti secara pengertian agama dan pengertian sains ya. Sains, karena sekarang itu banyak pun penelitian tentang otak itu, penelitian luar biasa. Terus apa yang terjadi di otak kita ketika kita berbicara, ketika kita melakukan aktivitas, itu ternyata sudah bisa dipelajari di otak kita. Di otak kita itu sampai kemudian pengetahuan otak ini luar biasa. Maka itu bisa dikenali secara ilmu pengetahuan. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis Rasulullah disebutkan ala inna fil jasadil mudghah. Idza salahat salaha amal kulluhu wa idza fasadat jasadul kulluhu. Terus di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging ya, yang kalau itu baik seluruhnya, kalau itu buruk seluruhnya. Ala wa ya qalbu. Itulah qalbu. Maka baik dan buruknya kita itu tergantung dari baik dan buruknya kolbu kita. Maka kolbu itu adalah perangkat penting yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Kemudian di hadis lain disebutkan innal abda idza khata'a, atau di redaksikan idza atnaba, ketika hamba Allah anak Adam itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, mengikuti kecenderungan fujurnya, nukitat fi qalbihi nuktatun saudah. Maka di dalam kalbunya itu akan terbentuk nukta hitam, kotoran, karat gitu. Jadi nek jenengan melakukan maksiat, dosa, maka di dalam kalbu kita itu perangkat yang dengan Allah nanti itu akan terbentuk kotoran. Apakah kotoran itu secara fisik atau ruh? Maka ini cenderungnya adalah ruh ya, karena nanti kalbu itu cenderung sesuatu yang sifatnya ruhiyah tadi, nafs tadi. Maka ada kotoran di dalam kalbu. Padahal fungsi kalbu itu misalnya ada ayat lahum qulubu la yafqahuna biha.
Jadi ada orang-orang yang nanti makhluk Allah yang mengisi neraka jahanam itu salah satunya adalah orang-orang yang diberikan kolbu tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka kolbu itu, jadi bukan otak nih ya, kolbu itu perangkat penting untuk memahami ayat-ayat Allah. Perangkat penting untuk memahami ayat Allah. Nah, tapi salah satu alatnya kolbu ya otak, salah satunya. Kecerdasan otak kita itu alat kolbu. Tapi memahami ayat-ayat Allah tidak cukup dengan otak. Niku nggih. Memahami ayat Allah tidak cukup dengan otak, tapi harus dengan kolbu. Karena kolbulah yang kemudian perangkat yang diberikan Allah untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka kemudian juga di ayat lain itu ada yang buta itu bukan mata di kepala, tapi yang buta itu adalah kolbu yang ada di dalam dada. Nah, niku. Berarti niku isyarat sami bahwa kolbu kita itu memang perangkat untuk mendengar, melihat ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah. Maka bisa buta hati kita. Karena tadi kaitan dengan tadi itu. Butanya karena apa? Butanya karena maksiat. Ini wow. Karena kalau maksiat, hati kemudian tertutup kotoran. Nek kemudian kalau sambil kau purun tobat, meninggalkan maksiat, memohon amal dari Allah, maka nanti dibersihkan hatinya kembali. Ini nek jenengan maksiatnya terus, maka kotorannya tambah hatta taklua qalbang. Sehingga menutupi kalbunya yang disebut dengan ron. Dan ayat Al-Mutaffifin ini, kala bal rona ala qulubihim maka nuyaksibun. Niku hati kita ngoten niku. Jadi nek nindakake mengikuti kecenderungan fujurnya, maka terbentuk kotoran-kotoran yang itu membuat pandangan kalbu jadi kabur. Terhadap kebenaran itu jadi kabur, terhadap ayat-ayat Allah, al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Allah. Ini nek kalbune kotor, niku jadi kabur. Jadi kabur, bahkan bisa menjadi buta disebut tadi itu. Mungkin nek buta niku buta atau hatinya tertutup. Niku buta. Nanti di Al-Baqarah itu sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mungkin nek ngantos buta tertutup niku mungkin pun angel dikandani pun angel. Diberi peringatan atau tidak, dia tidak akan beriman. Jadi hatinya pun tertutup. Maka niki hati niki penting banget. Maka kemudian nek Darut Tauhid kan kemudian ada manajemen kolbu nggih. Niku nggih memahami tentang kolbu niku. Maka hati harus dijaga, jagalah hati dan sebagainya. Nah, niku hati kita perlu dijaga. Menjaganya dengan apa? Ya dengan membersihkannya niku wau. Membersihkannya dengan apa? Ya dengan tobat, dengan istighfar, kemudian diisi dengan amal-amal kebaikan. Maka itu akan membuat hati kita menjadi bersih sehingga mungkin jadi mudah untuk memahami ayat-ayat Allah. Mungkin ngaji ngoten niku nampane gampang. Mlebutan ati. Nggih. Mlebutan ati, bisa mlebutan ati. Maka niku kuncinya adalah membersihkan hati. Maka puasa niku adalah salah satu momentum untuk membersihkan hati. Membersihkan hati. Di bulan puasa niku Allah menjanjikan napa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya. Jadi salah satu manfaat besar, fadilah besar ibadah puasa itu, baik puasa kita maupun ibadah malam kita, itu bisa membersihkan dosa dari itu. Nah, membersihkan dosa tadi berarti hatinya kemudian dibersihkan. Maka setelah puasa hasilnya mestinya takwa niku wau. Hati ketika bersih kotorannya, maka yang muncul adalah kecenderungan takwanya. Mestinya begitu. Nggih. Lah kira-kira bar poso niku cenderunge takwane pripun? Kuat napa? Oh, bali meneh, waduh iki bali meneh. Bali meneh lah niku. Kebiasaan kaum muslimin pun ngumpulke bekal selama Ramadan sungguh-sungguh niku. Lah bar Ramadan kok bekale ra dienggo niku lho. Iki kesalahan berpikir kaum muslimin ngoten niku. Bar Ramadan pun lali
mah kaya bebas gitu. Kayak bebas meneh gitu. Dan ini kesalahan kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Maka selalu diingatkan mestinya bulan Syawal itu bulan peningkatan. Gitu. Sehingga mestinya kula pansami di dalam mengumpulkan bekal hidup kita di bulan Ramadan yaitu takwa, itu mestinya kemudian dipakai untuk di dalam kehidupan selanjutnya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena perjalanan kita itu tadi di dunia ini penting banget. Nggih. Ora iso dibaleni ning nanti menentukan akhir kalau sami nanti nasib kula sami nggih di hari akhir. Kula sami kan termasuk orang-orang yang yakin 100% dengan hari akhir nggih. Karena tentunya niku ternyata ada yang tidak yakin. Maka digambarkan dalam Al-Baqarah ayat 200 201 nggih. Ada sebagian manusia niku sing pikirane niku harapannya niku mung Rabbana atina fid dunya hasanah. Wong ngoten tok nggih. Niku sebagian manusia ini kebanyakan niku ngoten niku. Nggih. Dan ada sebagian yang harapannya itu adalah doanya itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nek kula sami lesannya kan doanya komplit nggih. Tapi pikiran kula sami kira-kira dongane komplit mboten. Harapannya cita-citane komplit mboten. Jojo gek ketutup mung pengine donya. Mboten nggih. Wah, alhamdulillah bedino ngaji kudune nggih. Keinginan akhiratnya harus kuat. Nah, itu yang membedakan nanti orang beriman dan tidak. Tapi ini diberitakan Allah sebagian manusia niku harapannya pun donya. Donya. Wonten sing ekstrem jan daerah percaya akhirat, nggih. Jadi urip ku ya donya saja. Ning jane ana sing pun ngerti nek ada kehidupan akhirat ning ten donya niku lali. Nggih to nggih. Donya niku nglalekke. Nggih. Kesenangan yang menipu, yang melalaikan. Maka nek kemudian manusia itu program hidupnya itu settingannya mung donya, niku biasanya mengke lali kali akhirat. Maka ini dia pendidikan. Niku penting niku. Menanamkan cita-cita anak niku penting. Jenengan nek ngundang anak nggih ampun mung donya tok nggih. Pengen anaknya jadi dokter, pengen anaknya jadi bupati, jadi presiden. Ning bayangannya mau napa niku? Kemegahan dunia. Sing dibayang bukan ya kalau saya mendidik anak di sekolah niku nggih programnya untuk mengejar dunia to nggih. Niku kadang-kadang begitu. Jadi orang-orang tua kita itu menyekolahkan anaknya niku harapannya ben bocah-bocah itu dadi wong. Ning dadi wong niku dalam pengertian dunia. Kok dadi camat, dadi juragan, dadi ngoten niku. Nggih. Nah, itu berarti terputus, itu berarti tidak ekstrim seperti orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya ada hari setelah nanti ada kehidupan setelah dunia. Sebagian orang-orang ini mengimani akhirat, nggih. Ini ternyata nek diteliti program-program hidupnya itu kebanyakan donya kabeh. Sing akhirat mung sithik ngene. Iku mergo ora tau ngaji. Ya makane iki do dijaki ngaji, Pak, ben masyarakat itu ben keinginan akhiratnya ben kuat. Soalnya nek mboten dilengke niku nggih cenderunge manusia niku lali. Nek pun ngurusin dunia niku lali. Ngalek tenan iki. Nggih. Maka ada kan sejarah niku sing lali itu kan sejarah yang monumental itu ada dua nggih. Yang kita sering dengar. Yang pertama Qarun. Qarun itu awalnya ternyata orang soleh, riwayatnya itu. Qarun itu orang soleh. Dia itu hidup semasa dengan Nabi Musa dan masih ada hubungan saudara dengan Nabi Musa. Sebelumnya dia itu soleh, ibadahnya bagus, tapi mboten sugih. Nah, kemudian minta didoakan Nabi Musa dan diajari ilmu. Maka kemudian didoakan Nabi Musa dan diajari ilmu. Akhirnya dengan ilmu niku, ilmu membuat perhiasan. Maka kemudian Qarun niku kemudian memiliki keahlian buat perhiasan. Dengan keahliannya itu,
Korun menjadi sukses, kaya raya ngono nggih. Ning bareng pun sugih, dileke Nabi Musa kan napa niku? Menginfakkan sebagian hartanya itu enggak mau. Jawabannya sombong nih kok. Saya itu kaya kan karena kemampuan saya gitu. Dan itu orang jadi sombong, lali kali Allah lali. Bahwa semua itu karunia Allah itu lali. Merasa itu dia sendiri, dia nggak mau berbagi dengan orang lain. Itu cerita Korun. Dunia itu malah yang ini. Wong soleh iso jadi keblinger, jadi lali. Yang kedua di masa Nabi Muhammad ada cerita juga cerita tentang sing mirip Korun. Sadurunge sak labah, sak duwe ra duwe njaluk didongake ben sukses, didongake tenan, bareng didongake ibadahnya terus bener. Sadurunge sregep nang masjid dadi bener nang masjid. Alasannya sibuk dengan usahanya niku nggih. Maka hati-hati iki dengan nek bisnis kok ngantek nglaleke salat jamaah, wah niku tanda-tanda nih. Dengan bisnis sukses nih, dengan bisnisnya itu dengan dari rasa obah, dari esok tekan bengi mau ngurusi bisnis tok. Jadi pikiran ini tuh mau ngurusi bisnis, kudune wis turu isih ngurusi bisnis nah. Dan itu jenengan itu pun terperangkap itu. Jadi kan pun boten jadi tuannya bisnis jenengan, ini jenengan pun jadi budaknya bisnis jenengan. Jadi budaknya bisnis itu. Akhirnya sholatnya lali, maca Qur'ane lali, nggih. Mergo ora kober niku, alasane ora kober. Ora kober esuk tekan bengi niku nggih entek ngurusi bisnis. Nek dituruti kan ngoten nggih. Nek bisnis pun maju. Niku nek dituruti, Pak. Niku entekake wektu. Ora kober. Padahal niku jebakan setan itu. Jebakan setan itu. Karena setan memang akan menipu manusia tadi itu dengan dunia ini. Dan manusia itu memang punya kecenderungan, Kak. Kecintaan terhadap dunia itu memang kecenderungan, dan itu fitrah. Dan itu sebenarnya baik. Sebenarnya manusia itu nggak punya syahwat terhadap dunia. Terus tentunya kan gini, betul ini atau gini, arma merapenda orang di sahabat makanan kok gini. Di bujo ya orang di sahabat laki-laki perempuan kan, nggak ada indahnya, nggak ada nikmatnya kalau nggak punya syahwat. Maka di dalam surat apa nih kau? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqaddaratin min al-dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am wal khas. Nah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kenikmatan dunia. Terhadap kenikmatan dunia itu manusia itu memang diberikan Allah kecenderungan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Jadi dibuat kecenderungan untuk mencintai apa yang kita sukai dari sahabat kita. Itu memang kecenderungan manusia, Bu. Dan itu adalah karunia Allah. Nek mboten ngoten manusia hidup di dunia nggih pripun datar-datar mawon niku enggak ada gairah, enggak ada ini. Tapi dengan itu manusia jadi ada gairah dalam hidup ini. Ning niku juga sekaligus ujian. Nggih. Karena kelepasane boten etok mung sekedar nuruti syahwat. Nek nuruti syahwat mengke inna nafsa la amaratun bisu. Syahwat nafsu niku akan mengarahkan manusia pada keburukan. Ya niku batasnya, Bu. Maka nanti kemudian Allah memberikan syariat gitu nggih. Untuk memberikan batas manusia di dalam memenuhi syahwatnya. Nggih. Allah berikan batas yang namanya syariat itu. Maka makan, manusia punya syahwat terhadap makan sehingga manusia bisa menikmati makanan. Tapi Allah membuat ketentuan untuk membatasi syahwat terhadap makanan. Maka kalau makan yang halal dan thayyib. Jadi kalau makan niku nggih perintah Allah niku makan yang halal dan thayyib. Sing tidak thayyib, sing membuat keburukan pada tubuh nggih jangan dimakan. Racun misalnya jangan dimakan, itu jadi haram kalau itu kan membahayakan tubuh. Maka dia jadi haram karena membahayakan tubuh itu. Maka kemarin nek di Muhammadiyah niki perdebatan deh, merokok niku haram mboten. Lah ana sing hukum makro,
Alah, nggak ada orang ngerokok malah iso mikir kok. Nek majelis tadi kan dulu pernah menghalalkan rokok nggih. Ya, jadi rokok itu haram bukan karena zatnya. Karena zatnya itu misalnya kados daging babi ini karena zatnya itu haram. Darah itu karena zatnya haram. Ning rokok niku kan nggak ada dalilnya. Nek zatnya rokok itu haram kan nggak ada lagi. Nah, kajian di tarjih itu tidak hanya dari segi zatnya, dampaknya pada tubuh itu dikaji. Dan setelah mengkaji dampaknya pada tubuh, maka kemudian majelis tarjih memfatwakan haram. Dulu akhirnya kemudian di lingkungan dia ditulisi kawasan bebas rokok dulu, gitu. Tidak boleh merokok gitu. Karena sebagian dia masih, aku nek perhatian rokok, aku pindah NU. Nah, niku maksudnya syariat itu adalah batasan sebab untuk menguji kita. Kita itu di dunia diberikan syahwat tadi. Ning ujiannya niku kalau sampeyan niku harus menggunakan syahwat ning tidak melanggar syariat. Ngoten Bapak Ibu. Nggih. Tugas sampeyan niku tetap syahwat ampun dimatikan, enggak boleh. Itu karunia Allah. Nggih. Misalnya kemudian ada yang wis nanu aku tak poso terus, tak ora turu, tak ora bojo ya. Nah, enggak boleh. Nabi yang itu aja dia puasa tapi juga makan. Dia sholat malam tapi juga tidur. Dia juga beristri gitu loh. Ini contoh terbaik kita. Maka manusia tidak boleh kemudian pengen soleh nih kemudian pengen soleh meninggalkan sahabat itu tidak boleh. Kita tetap harus memenuhi sahabat kita itu, tetapi dalam batas-batas yang tidak melanggar syariah, maka itu ujian. Baik, berarti perangkat pertama yang berubah sebenarnya sama puasa itu adalah kolbu kita menjadi lebih bersih. Hanya kemudian bar poso niku do diregeti meleh, ngoten nggih, tidak dijaga. Padahal niku tadi dengan hati yang bersih, kecenderungan takwa kita itu menguat, niku bekal yang paling baik kita itu menjalani kehidupan kita itu untuk menghadapi tantangan godaan agar tidak melanggar syariah, karena setan akan terus menggoda kita untuk melanggar syariah itu. Kita tidak berada di jalan yang lurus shiratal mustaqim itu, tapi setan membuat jalan-jalan lain yang banyak untuk menipu manusia. Dan cara menipu manusia itu setan itu sapa men dia punya cara untuk menipu, Pak. Sing rong apal Quran nggih gampang diapusi oleh setan. Setan punya cara untuk ngapusi sing apal Quran pun niku setan nggih tetep golek cara piye carane ngapusi wong sing apal Quran. Nggih niku. Maka tidak ada yang harus percaya diri bebas dari gangguan setan. Harus terus meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan dan godaan setan itu. Maka hati yang sudah bersih tadi itu, maka kemudian mampu cermat melihat ayat Allah sebenarnya. Maka sebenarnya ketika kita mendengarkan kalbu kita ketika bersih itu, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, menggunakan otak itu susah, Pak. Nah, ini sekarang yang kedua otak. Otak kita nih untuk berpikir lagi. Jadi kan menggunakan otak untuk membedakan mana yang hak dan batil itu susah. Saat ini jenengan nonton debatan TV ini kok nggih. ILC ini kok nggih, sing bener sing ndi, Pak? Semua kan punya logika berpikir masing-masing benar ya. Jadi kan nek dukung iki yo ternyata ada pembenarannya secara otak, secara akal. Mungkin sing dukung kono nggih punya pembenarannya secara otak, secara akal. Ya karena otak niku hanya alat. Alat kalbu tadi dengan kalbune wis jahat. Mungkin otaknya jadi alat untuk kejahatan yang mau. Untuk membenarkan sing jahat itu, maka saat ini jawabannya kadang-kadang kan itu. Sing apik disimpulkan elek, ning sing elek malah disimpulkan apik. Saat ini kan itu. Kadang-kadang jawabannya pun masuk masa seperti itu. Maka ini fitnah yang besar. Niku manusia kalau nggak kembali kepada kalbunya, niku akan mudah tertipu dengan niku wow. Dengan saat ini konsumsi informasi kan luar biasa ya. Buatan niku mungkin sing elek-elek niku iso dibangun dengan akal niku dadi kaya bener.
Jenengan nggih akhirnya yo oh yo, ngoten niku, Pak. Sehingga mungkin sing apik malah kok disalahke, sing sregep nang masjid iki disalahke. Ngopo nang masjid degak-dengkuk ora muda-muda. Akhirnya niku mungkin banyak cara untuk carane nggodha sing sregep nang masjid gara-gara masjid. Nggih. Padahal memang nggih sregep nang masjid nggih kudu sregep nyambut gawe nggih. Jadi boten bagus nek jenengan iku mau ibadah nang masjid tok ning ora nyambut gawe enggak bagus itu. Meskipun rezeki itu sing jamin Allah nggih. Tapi ikhtiar itu kan ibadah. Ini nek dengan keyakinan rezeki niku sing jamin Allah, nanti saya membagi Allah. Mungkin dengan nek ikhtiar nek berhasil tidak akan seperti Qarun. Nggih. Ini nek jenengan rumangsane itu rezeki karena ikhtiar. Nah niku jenengan iso sombong kaya Qarun niku. Makanya ikhtiar itu kewajiban saja kepada Allah. Tapi Allah itu memberikan rezeki kepada kita kadang-kadang min haitsu la yahtasib. Usahane rono itu rezeki kok kono. Kados napa nika? Sakinya sinten? Siti Hajar. Golek sofa ra ketemu air. Nang Marwah enggak ketemu air, malah ketemune nang sandinge Ismail gitu loh. Ini kok cara Allah menggambarkan. Jadi jangan sombong. Nek kowe kudu ikhtiar. Jadi kalau Hajar nggak ikhtiar ke sofa ke Marwah itu Hajar bisa salah. Ini Hajar sudah memenuhi kewajibannya sebagai makhluk. Ikhtiar mayu yang sofa mau yang Marwah golek banyu itu. Ning akhirnya Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Agar orang itu paham bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu kita memenuhi kewajiban saja. Maka kalau kita ikhtiar memenuhi kewajiban itu, mungkin pemberiannya buat ngoten. Harus juga jamin Allah. Ya ikhtiar ya sak penake wae. Ngoten kan kadang-kadang begitu. Boten nek jenengan beriman, jenengan punya adab terhadap Allah, maka jenengan menjalankan kewajiban dari Allah ikhtiar itu ya sebaik mungkin. Jadi orang beriman itu nek ikhtiar sebaik mungkin meskipun dia paham bahwa rezeki itu dari Allah. Berjuang untuk memperoleh kemenangan perjuangan Islam itu nggak sungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya. Meskipun dia paham bahwa nanti yang memenangkan itu Allah, gitu loh. Makanya nek dengan berusaha sungguh, orang berhasil rasa gelo. Rasa gelo dengan pun memilih yang benar, berusaha sungguh-sungguh di jalan yang benar, memilih yang benar. Kok dalalai kok dari berhasil, tidak usah gelo. Tidak gelo karena memang itu ketentuan Allah. Nek pun ketentuan Allah, orang beriman percaya dengan qada dan qadar Allah. Maka nanti orang-orang yang beriman itu, Pak, itu nanti akan bisa menghilangkan penyakitnya yang akan mengganggu kebahagiaannya. Apa yang mengganggu kebahagiaan manusia? Sing marahi wong niku kok mboten bahagiain apa? Itu bukan karena harta dan tidak punya harta, bukan, ternyata bukan itu. Kebahagiaan bukan situ. Wong sing dibondo akeh nggih iso ora bahagia. Sing ra ndek dhuwit nggih iso bahagia, malah wong sugih kadang niku meri kalih sing ora duwe niku kok penak menurip esuk-esuk wis ngerokok, ngopi gitu loh, santai gitu loh. Nek makmu ya wah ketoke kok enak banget gitu loh. Sing sugih malah bingung apa-apa ra etuk gitu. Wah, ini kan berarti kan wah kok nikmat malah nikmat Pak Tani kae ya. Wah, barangnya gelo dadi wong sugih. Padahal dia bayangkan dadi wong sugih kan nyeneng kae banget kan nggih. Ya, ternyata barang sugih malah wah niku wae. Maka bukan di situ letak kebahagiaan. Maka nanti al-falah kalau di dalam Islam itu kebahagiaan itu sukses bahagia itu al-falah. Mungkin jenengan nek pengen sukses menurut Al-Qur'an, jangan goleki ayat-ayat sing niku menuntun kita pada al-falah. Misalnya nanti di Al-Baqarah awal itu ada ulaika humul muflihun. Ya, untuk menjadi orang yang muflihun, sukses bahagia nanti di awal itu. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwa. Alladzina yu'minun dan seterusnya itu. Nah, kemudian akhirnya ulaika humul muflihun. Nanti di surat Al-Mu'minun ada lagi qad aflahal mu'minun. Nah, niku. Jadi kunci sukses bahagia nanti diceritakan apa saja nanti situ.
Kemudian ada lagi di dalam asam tadi itu, setelah kita tahu tentang jiwa kita itu, maka siapa nanti yang akan aflaha? Qad aflaha man zakkaha. Yang akan sukses bahagia itu yang membersihkan jiwanya tadi itu. Nah, ini kunci kebahagiaan. Dan mungkin itu kita itu saya bilang itu, yang berbicara tentang aflahan itu di dalam Al-Quran banyak banget. Ini adalah resep-resep sukses bahagia. Dan nanti penyakit yang akan mengganggu kebahagiaan manusia, hidup manusia itu adalah niku, khauf dan khazan. Ya, khawatir dan sedih. Jadi takut niku sama dengan khawatir ya. Nah, nanti khazan niku sedih. Jadi kalau khawatir, takut itu terhadap sesuatu yang akan terjadi, yang belum terjadi. Maka manusia punya kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sesuk kayak piye negara kok kaya ngene terus kayak piye sok nasib awake dhewe. Lah niku jenengan khawatir, Pak. Nek niku dengan pikir terus niku malah stres, iso depresi, Pak. Nggih ta nggih? Wah, BBM mundak neh, beras mundak, Pak. Nek niku jangan pikir tenanan, overthinking ngoten nggih. Dadi apa dipikir tenanan ngoten niku jenengan iso stres, Pak. Jenengan terlalu banyak khawatir, akhirnya bahagianya hilang. Gitu nggih? Nek bilang hidupnya selalu khawatir kan nanti kan enggak kebahagiaan, enggak bahagia. Dan itu terhadap masa depan, penyakitnya adalah khauf. Terhadap masa lalu, yang pun terjadi, yang peristiwa yang tidak enak, musibah di masa lalu, misalnya itu kan bisa membuat kita sedih. Misalnya, omahe kobong, bondo rentek, ini kan marah sedih, Pak. Sedih, ini ngilangi sedih, ini ternyata orang gampang. Kok nasibku ya kaya kene, jadi betulin nasib terus ini, Pak. Wong pun ngoten niku mungkin saya tetap sedih terus, bahkan nanti bisa depresi. Jadi kayak orang gila itu nanti bisa begitu. Nek ra kuat nanti jadi kayak orang gila, depresi namanya. Nggak kebutuhan psikolog nanti. Lah padahal jadi konsep penyembuhannya itu ada dan nanti psikolog juga pakai metodologinya Islam. Apa yang diberikan Allah itu. Maka orang yang beriman nanti di dalam surat ini disebutkan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwasanya sesungguhnya aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu, maka dia bisa menghilangkan, menetralisir khauf dan khazannya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu adalah wali-wali Allah. Wah, kok wali-wali Allah? Aku ra iso lho. Ribu, nek kalangan dia kita mboten ngoten ta nggih. Nek kalangan yang lain kan wali-wali Allah itu kan kesannya hanya orang-orang khusus nggih. Tidak semua bisa menjadi wali Allah. Ya benar, tidak semua bisa menjadi wali Allah. Tapi bukan berarti kita itu nggak bisa jadi wali Allah. Sing ilmune remokeh, nggak bisa lihat, tidak begitu. Siapa yang wali tadi? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah itu, kekasih-kasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Maka misalnya mereka beriman, kemudian bertakwa, kembali iman kepada Allah, kemudian takwa kepada Allah, menaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka kalau kami termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, menjadi kekasih Allah. Nah, dengan pun dekat kepada Allah, menjadi kasih Allah, maka nanti Allah akan memudahkan kita untuk mengelola hati kita. Kau tidak khawatir, jenengan segera akan bisa menghilangkan itu. Hatinya jadi tenang kembali. Jenengan sedih dalam masa lalu, jenengan beriman pada Allah tadi, jenengan akan mudah untuk menghilangkan kesedihannya masa lalu. Hatinya menjadi tenang lagi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kuncinya adalah keyakinan pada Allah. Nek jenengan yakin pada Allah dan wis ngaji Allah niku sinten toh. Maka nanti akan tenang terhadap masa depan. Jenengan yakin kepada Allah bahwa Allah itu ada. Allah itu Rabbul Sami. Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu. Bapak saya percaya dengan qada dan qadar Allah. Terhadap sesuatu yang akan terjadi, siapa yang menentukan? Allah.
tidak akan ada satu peristiwa terjadi kecuali itu izin Allah. Maka kemudian jenengan itu orang yang beriman pada Allah, yang akan datang itu semua dalam pengendalian Allah. Dan kalau itu orang-orang yang beriman menetepi iman kita, maka kita itu mendapatkan janji dari Allah. Nah, tadi di ayat tadi tulisannya lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah dzalikal fawzul adzim. Jadi bagi wali-wali Allah tadi, yaitu orang beriman dan bertakwa itu lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dia akan bagi mereka itu berita gembira untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jadi yang bersangkutan tetapi iman dan takwa kita, itu janji Allah itu akan gembira dan bahagia tadi. Kabar gembira dari Allah di dunia dan di akhirat, tidak hanya di akhirat, Pak. Dunia dan akhirat. Maka ketika sudah seperti itu kita yakin pada Allah dan yakin bahwa Allah itu la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada janji Allah. Dan Allah zat yang menepati janji. Maka kemudian kita yakin dengan janji Allah. Maka terhadap masa depan yang tidak pasti kita tidak tahu, kita bergantung pada Allah, namanya tawakal. Tawakal kita yakin aja bahwa Allah nanti pasti akan memberikan kebaikan. In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka orang yang berbuat baik, maka dia akan kebaikan akan kembali pada dirinya. Orang yang berbuat jahat, kejahatan akan kembali padanya. Itu konsep orang beriman. Maka agar masa depan kita itu baik, kuncinya ya kita melakukan kebaikan. Itu saja kuncinya. Janji Allah, kita iman pada Allah, yakin dengan janji Allah. Kalau kita itu berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Pun jenengan ikhtiar berbuat baik mawon, karena itu yang jadi pilihan kita. Berbuat baik, berbuat buruk itu pilihan kita. Nah, maka tugas kita orang beriman itu pun saat ini yang penting kita itu sudah benar. Kita itu harus khawatir kalau kita itu salah, Pak. Jadi kalau kita memilih sesuatu yang salah, maka kita khawatir. Tapi kalau memilih yang benar kok hasilnya belum seperti yang diharapkan, kita itu harus merasa yakin, merasa tenang. Karena pasti Allah membalas kita dengan kebaikan. Mungkin cara Allah membalas itu kadang tidak seperti yang kita inginkan. Gitu nggih. Jadi ampun mendikte Allah, gitu nggih. Oh, nek apa iya aku sesuk dikai rezeki duit 10 juta, kuwi apik lah. Enggak begitu. Jenengan kok dikai 10 juta masuk dadi elek iso gitu. Jadi kadang kita menyukai sesuatu padahal itu jelek bagi kita. Tapi kadang kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kita. Ngerti nggih, jadi dalam masa depan niku jenengan yakin pada tawakal, maka itu kunci ketenangan. Berdoa, berharap pada Allah, kemudian hari ini melakukan yang terbaik, setelah itu tawakal. Nah, kalau masa lalu yang menyedihkan, niku jenengan dia percaya dengan ketentuan Allah bahwa yang terjadi kemarin itu adalah ketentuan Allah. Dan Allah itu zat yang maha baik, maha rahman, maha rahim. Maka kita yakin peristiwa yang kita alami itu adalah kebaikan untuk kita. Maka kemudian kita bisa menerima takdir Allah yang kemarin, husnudzon kepada Allah. Nah, dengan husnudzon, mungkin sakit qanaah, menerima, sakit sabar, dan yang paling indah itu kalau sakit ridho. Ridho bikodo ikan, ridho dengan kodo Allah, maka itu keindahan hati nanti. Itu kan jadi lapang, tenang. Maka cara mengatasi depresi salah satu Pak, menerima masa lalu, ridho dengan masa lalu, itu mengatasi depresi. Jadi niku ati nggih, terus sing otak niku ternyata bisa diprogram, Pak. Jenengan poso pun membiasakan selama 30 hari. Niku nek menurut Ustaz Agus Sukoco, niku jane jenengan itu mendesain ulang program otak. Nggih. Jenengan niku nek melakukan satu biasa, mungkin terprogram ke otak. Nek biasanya miso-miso, nggih mungkin nek pun terprogram, niku apa-apa miso, Pak. Niku berarti pun terprogram ke otak. Jadi nek jenenge akhlak nggih. Akhlak ini berarti sesuatu dilakukan pun mboten kangge mikir. Niku ternyata prosesnya ngoten niku. Jenengan biasa dan diprogram. Maka nek sing sepuri niku nek sing elek langsung dilokke, Pak. Aja ngono kuwi, aja nunggu ning arep lawan, ora ilok gitu. Niku semuanya dilokke, Pak. Jadi perilaku-perilaku yang tidak pas langsung dilokke. Mergo nek mboten niku dilakukan terus dados program ke otak, Pak.
dados akhlak, dados adab, niku dados karakter. Nggih. Nah, menurut Dr. Agus Koco niku ketua Majelis Tabligh Ilmu Muhammadiyah dulu, dia ada program namanya The Nine Golden Habit, 9 kebiasaan baik untuk warga Muhammadiyah. Oke. Dan itu beberapanya kebiasaan di bulan puasa, kebiasaan sholat jamaah, kebiasaan sholat malam, kebiasaan baca Al-Quran, kebiasaan berinfak. Ini kan jenengan kan membiasakan ya di bulan Ramadan ya. Nah niku jane jenengan sedang membuat sambungan-sambungan di otak niku wau atau buat program otak. Mungkin saya kandel sambungane niku dados akhlak. Ning ngendikane Pak Agus Kuco niku mungkin dados akhlak. Niku nek dilakukan 90 hari berturut-turut. Mungkin dados program otak. Misalnya jenengan ra biasa tangi sadurunge subuh. Tangine adzan subuh, malah ono sing tangine wis bar adzan subuh gitu ya. Nah ning kebayang nek mriki insyaallah adzan subuh tangi nang masjid nggih. Adzan subuh tangi. Ning tangine ora sebelum adzan subuh. Padahal sebelum adzan subuh kan ada waktu-waktu istimewa untuk istighfar nggih. Di waktu sahur itu nggih. Puasa kan benar kan do sahur kabeh. Berarti membiasakan bangunnya itu sebelum subuh. Puasa niku. Nah, mungkin nek adzan terus masjid. Nah, nek sakniki jenengan nek lagi tempuh dina niki nek mboten jenengan jaga, mungkin bali meneh. Mungkin nek bar poso nggih tangine nek adzan subuh. Ngoten. Nah, sing programe soalnya sing kuat sing tang adzan subuh niku. Nek jenengan pengen ngolahi wis jenengan niki sing poso kuwi teruske ngantek 30 dina, berarti tambah rong sasi kas. Tangine sadurunge subuh terus, nggih. Mungkin guys salat malam lah. Oke. Niku kemudian nek pun 30 dina niku mungkin dados program otak. Jenengan mungkin nek tangi sak dulu wis rasa nggo alat, rasa nggo jam niku tangi. Ya pengen jam loro. Nggih, pertama nggo jam beker sik. Nggih, pertama mungkin nek muni pateni turun teh ini. Nek jenengan disiplin jam loro bangun 90 hari. Mungkin bar niku jame jenengan ilangi, jenengan jam loro bengi tangi terus ya. Oke, niku namanya mendesain program otak. Maka puasa itu sebenarnya otak kita sedang designing dereng jadi lagi 40 dino bar poso do ditinggal. Oke, akhirnya tidak menjadi akhlak. Nah, maka Bapak sekalian, keberhasilan puasa kita itu sebenarnya kalau kemudian kebiasaan di Ramadan kita yang bagus itu kita jaga sehingga nanti setelah Ramadan itu jadi akhlak kita, jadi karakter kita. Oke. Wekdal sampun telas mekaten ingkang saged paturaken mugi paturaken bermanfaat lan nanti bersemangat untuk terus menjaga kebiasaan kita di Ramadan yang baik itu dijadikan kebiasaan-kebiasaan harian kita di luar Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.